Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti keterangan pers terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Kita ikuti bersama. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, dengan pendapatan negara sekitar 11,82 sampai 12,4% terhadap PDB, belanja negara 13,62 sampai dengan 14,8 dalam range terhadap PDB, dan defisit 1,8 sampai 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menetapkan range indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5%, inflasi antara 1,5 sampai 3,5%. Ini akan dicapai dengan koordinasi ketat TPID daerah, terutama rantai pasok pangan. Nilai tukar rupiah dipatok di angka range 16.800 sampai 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan di level 6,5 sampai 7,3%, dan tentu ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap surat utang negara. Harga minyak atau ICP di range antara 70 sampai dengan 95 dolar per barrel, dengan target lifting minyak sebesar 602 sampai dengan 615.000 barrel per hari. Sasaran pembangunan di 2027, tingkat kemiskinan ditekan menjadi 6 sampai 6,5%, pengangguran terbuka 4,3 sampai dengan 4,87%, rasio Gini 0,362 sampai dengan 0,367%, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani di 0,8,038, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program kerja prioritas nasional dengan beberapa pilar utama: 1. Kedaulatan pangan, 2. Kemandirian energi dan air, 3. Pendidikan dan kesehatan, 4. Hilirisasi dan industrialisasi, 5. Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, 6. Terkait penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Dan dengan didukung oleh program pendukung, yaitu penguatan di bidang pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan percepatan digitalisasi dan diplomasi ekonomi. Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Bapak Presiden menjelaskan terkait dengan pengelolaan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan dan pengolahan sumber daya alam. Nah, ini ada perubahan ketiga daripada PP 21 tahun 2026 menjadi PP 36 tahun 2023 yang sudah ditandatangani Bapak Presiden. Penerapan devisa hasil ekspor sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor dari sektor SDA dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemampuan kemakmuran rakyat, dengan tujuan utama: pertama, mendorong pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi sumber daya alam. Kedua, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung stabilitas makro dan pasar keuangan domestik. Revisi kebijakan tersebut di dalam PP tersebut itu adalah memperluas pengecualian penempatan devisa hasil ekspor pada bank non-himbara untuk sektor pertambangan, migas dan non-migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerjasama perdagangan atau kesepahaman dan kesepakatan dengan Indonesia. Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%. Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas
dan 100% untuk industri non-migas pada rekening khusus di SKI atau di rekening khusus untuk jangka waktu minimal untuk migas 3 bulan dan untuk non-migas selama 12 bulan. Nah, kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHI SDA wajib dilakukan melalui bank himbara. Jadi saya tegaskan kembali, retensi DHI sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%. Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan, DHI sektor pertambangan penempatan retensi sebesar 30% untuk minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan oleh bank non-himbara. Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-himbara. Insentif penempatan DHI sumber daya alam, pemberian tarif PPh hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHI SDA dibandingkan dengan instrumen regular yang kena pajak sebesar 20% sampai 20%. Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2026. Kemudian kebijakan kedua yang disampaikan Bapak Presiden tadi terkait dengan kebijakan ekspor atas komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini juga merupakan amanat dari pasal 33 ayat 3, di mana negara wajib mengontrol atau menguasai sektor penting, dan untuk itu pengaturan terkait pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis. Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau underinvoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor impor antara kedua mitra dagang. Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis oleh pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan, dan ini Pak Menteri Investasi CEO Danantara sudah membentuk PT yang namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, nanti Pak Menteri Investasi akan menjelaskan. Dan untuk membuat kontrol atas pengawasan ekspor dan devisa atau ekspor komoditas strategis, ini didorong untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan, terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar. Dan tentu dengan adanya Bapak Presiden tadi mengatakan ini marketing arm, ini menguatkan posisi tawar Indonesia dengan para buyer di luar negeri, sehingga stabilitas harga dan penguatan daripada market share dari pasar ekspor. Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar dan juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara.
pajak, biaya keluar, maupun PNBP SDA. Penguatan posisi tawar eksportir ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor. Adapun pengaturannya meliputi: 1. Pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumber Daya Indonesia. Untuk tahap awal, komoditinya adalah 3 yang tertinggi, yaitu batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Tahap berikutnya akan dilakukan terhadap seluruh komoditas SDA strategis. Nah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli ataupun buyer di luar negeri. Tahap awal transisi ekspor melalui BUMN ekspor ini artinya transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan buyer. Sekali lagi saya katakan bahwa transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan buyer, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini akan diberlaku selama 3 bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan. Tahap berikutnya ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN ekspor. Artinya seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumber Daya Indonesia, dan ini direncanakan per 1 September 2026. Demikian saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko Ekonomi yang menjelaskan. Penekanannya adalah kalau kita melihat benang merah dari DHE dan juga putusan yang terbaru terkait dengan konsolidasi ekspor dalam memperkuat cadangan devisa untuk melindungi kekayaan negara dan dengan demikian bisa menguatkan rupiah. Karena selama ini banyak kejadian underinflasi yang membuat kekayaan negara kita terkuras. Di sisi yang lain, rupiah kita tertekan juga karena aktivitas yang terlalu lanjut. Berikutnya akan saya berikan ruang dan waktu untuk Bapak Menteri Keuangan Pak Purwayudi Sariwidya. Silakan. Izin Mas Fitra, semuanya disampaikan oleh Pak Menko, jadi saya nggak ada yang baru, saya pikir saya pas saja. Dia juga banyak saya jawab. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan Pak Purwayudi Sariwidya. Kesempatan berikutnya akan kami berikan ruang dan waktu kepada Bapak Menteri Investasi, Pak Kosan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Menko, Pak Erlangga, Pak Keuangan Pak Purwaya, Pak Kodari, Alamakum, dan juga Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sesuai tadi yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dalam acara bersama-sama dengan anggota Dewan yang terhormat, kami dari Danantara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko, bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. Karena memang tadi disampaikan dan mungkin saya tidak mengulangi lagi, begini dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya underinvoicing dan transfer pricing terhadap komoditas kita. Nah, oleh sebab itu dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung
good governance yang tinggi. Kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan terlebih dahulu QQ secara komprehensif kepada kami. Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia. Jadi justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada. Karena kalau kita lihat dari data-data yang dimiliki juga oleh Kementerian Keuangan dan yang lain-lainnya, memang terjadi ada invoicing di beberapa komoditas kita yang sudah berjalan cukup lama. Dan juga kemudian pada bulan awal Januari 2027 baru kami akan memperlakukan transaksi ini melalui platform kami, platform yang dari dan yang kami sudah setup, ya saya bilangnya one platform, multiple benefit, the world is happy, Indonesian are happier. Jadi ini yang, karena ini adalah dari hasil sumber daya bumi Indonesia untuk dunia dengan membawa akses kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, seperti yang diamalkan kepada kami. Dan tentunya kita akan membuat protapsnya ini secara baik, secara terbuka. Dan saya tahu karena ini adalah hal yang baru, pasti akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami pun memberi jangka waktu 6 bulan. 3 bulan. 3 bulan kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun. Ya makanya saya bilang tadi 6 bulan. Ya, setiap dengan evaluasi selama 3 bulan. Nah, oleh sebab itu tentunya mekanismenya kita akan sampaikan segera. Jadi karena selama ini kalau kita lihat dengan banyaknya under reposing dan juga terkoperasi, ini tentunya terutama Pak Menkeu banyak dari segi perpajakan, dari segi royalti, dari segi devisa, bahkan ini mendistorsi perdagangan secara keseluruhan dalam segi data dan pelaporan. Nah ini yang ingin kita sempurnakan. Intinya yang ingin saya sampaikan ini adalah transparansi dari transaksi, dari segi volume, dari segi pricing, delivery, dan yang lain-lainnya. Itu yang ingin kita capai. Jadi dan kini kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar, dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua. Mungkin secara awal itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Tentunya kita akan nanti sampaikan lagi ke publik lebih detail bagaimana mekanisme dari proses dan juga pemberian mekanisme ekspor yang menyangkut komoditas sumber daya alam kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosan. Jadi catatan pentingnya untuk teman-teman jurnalis dan juga para ekonom adalah ini tidak mengambil margin apapun dari perusahaan, ini hanya pencatatan, dokumenting. Nah, dengan mendokumentasi, maka kita tahu kayak negara kita itu sudah besar. Dari invoicing itu, teman-teman mungkin belum familiar, kita
jual ke luar negeri, ada affiliate kita di luar negeri, katakanlah negara S, itu dengan harga internasional. Kenapa disebut di sana kita jual si negara S ini menjualnya lagi dengan harga internasional? Karena realisasi laba di sana bisa jadi lebih tinggi karena tax rate-nya lebih rendah. Nah, selisih itu kalau kita hitung dari tahun 1991 sampai tahun 2004, 15.400 triliun rupiah per tahunnya, sebagaimana tadi pidato Bapak Presiden, 190 triliun US dollar, sama dengan 2.500 triliun rupiah. Kalau kita bicara defisit fiskal tahun ini 689 triliun rupiah, artinya 40% saja dari target itu kita capai, itu sebenarnya mudah-mudahan bisa balance budget, dan itu bisa membantu secara struktural penguatan rupiah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Purba sebelumnya. Bisa jadi rupiah kita jadi 12 kalau misalnya terjadi perubahan struktural dalam fondasi ekonomi. Berikutnya saya sampaikan ruang dan waktu, persilakan kepada Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, bos saya, host dari acara kita hari ini. Silakan Pak Ahmad Purba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sebagai Kepala Bakom ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan, dan CEO dan Antara, serta Bapak-Bapak sekalian. Saya lihat ada Pak Suwa, Pak Menkeu, atas kehadiran pada kesempatan kali ini. Sangat berguna, sangat penting untuk kita untuk memberikan penjelasan segera kepada media dan juga kepada para ekonom mengenai pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden tadi, sehingga tidak ada ruang spekulasi atau simpang siur yang justru akan merugikan kita semua. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman media, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami di pemerintah sangat menyadari betapa penting pidato Presiden pada hari ini, baik pidato secara keseluruhan, karena ini adalah kerangka ekonomi makro Indonesia tahun depan, maupun kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Karena untuk soal teknis keuangan sudah disampaikan oleh Pak Menko Airlangga, yang saking kompaknya dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah menyerahkan. Terima kasih juga Pak Rosan. Saya kira nanti jadi judul berita sendiri yang disampaikan oleh Pak Rosan, karena nama BUMN-nya sudah ada, dan Antara Sumber Daya Indonesia. Singkatannya Pak Rosan, DSI, boleh gitu? Itu DSI, dan Antara Sumber Daya Indonesia. Karena itu saya memberikan bingkai saja yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan, yang diputuskan oleh Bapak Presiden ini merupakan suatu upaya komprehensif untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia, sekaligus juga memastikan agar sumber daya alam itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Angka-angkanya sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah di-highlight tadi oleh moderator. Mohon maklum kalau moderator itu agak panjang sedikit, karena moderatornya bahkan kita bikin ekonom, Pak. Ya, kata Pak Menko Ekonomi, ini subjek yang nggak boleh salah, ya. Jadi yang jadi moderator juga harus ekonom. Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk kebijakan hulu kita sudah sering mendengar, kita sudah sering menyaksikan bagaimana penertiban dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam sudah dijalankan dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ada Satgas PKH, penertiban kawasan hutan yang telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektar lahan kebun sawit. Dan uang yang disita oleh Kejaksaan Agung, tadi saya bicara dengan Pak Jaksa Agung, kalau di total sudah mencapai sekitar 45 triliun. Jadi ini upaya Bapak Presiden untuk menjaga sumber daya alam Indonesia dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran di sektor hulu, di hulu.
Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan, melihat, mendengar kebijakan keputusan dari Bapak Presiden untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia dan menggunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat pada sektor hilir. Jadi jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden. Beliau menemukan data dan informasi, ada banyak misinvoicing, ada under invoicing, ada under accounting, ada transfer pricing, dan praktek-praktek perekonomian lainnya yang merugikan bangsa Indonesia. Dan karena itu dihadirkan suatu upaya penertiban dan penegakan hukum terkait produk sumber daya alam dalam perdagangannya, khususnya pada hari ini sawit dan batu bara dan besi campuran yang selama ini mengalami masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk payung, ya, penegasan sekali lagi bahwa kebijakan Bapak Presiden merupakan turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang dalam hari ini sangat relevan adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun pasal 33 yang langsung terkait adalah pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya. Demikian konteks besar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih.